Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Di sini kami adalah calon guru penggerak angkatan 7 kelas 190B Kabupaten Mojokerto BBGP Jawa Timur. Di sini saya Ninik Rohmatin SPD berperan sebagai coach, sedangkan Bu Yulinah SSI berperan sebagai coachee yang akan melaksanakan praktek coaching dengan menggunakan metode Tirta, yaitu menggunakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, di sini dalam praktek coaching model Tirta ini, Bu Yulina adalah seorang guru kelas 10 sebuah SMA. Kemudian beliau ini sedang kurang bersemangat karena motivasi belajar murid terhadap pembelajaran kimia di sekolahnya ini mulai menurun. Seperti anak-anak mulai tidak tertarik, mengantuk, ataupun malas mengumpulkan tugas-tugasnya. Sebagai teman sejawat, saya mencoba membantu Bu Yulina menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Bagaimanakah proses coaching yang saya lakukan sebagai coach dan Bu Yulina sebagai coachee? Kemudian bagaimana langkah-langkah yang akan diambil Bu Yulina sebagai coachee dalam menemukan solusi dari permasalahan ini? Silakan Bapak Ibu guru hebat di rumah bisa menyaksikan praktek coaching kami. Assalamualaikum Bu Yulina. Waalaikumsalam Bu Nini. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bolehkah saya sharing di sini sama Bu Yulina? Monggo Bu. Hari ini saya ingin mengajak Bu Yulina mengobrol, mungkin agak sedikit lama. Kira-kira Bu Yulina keberatan apa enggak ya? Justru itu Bu, seperti yang saya katakan kemarin. Sepertinya saya perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang sedang saya hadapi. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu Yul. Nah, itu yang saya harapkan Bu. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Yulina tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Bu Yulina sebelumnya? Terima kasih Bu Nini sudah perhatian sama saya dan bersedia membantu saya. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Yul? Saya hanya ingin solusi dari Bu Nini untuk menyelesaikan masalah saya Bu. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir melalui obrolan kita hari ini ya Bu Yul ya? Saya itu masih bingung Bu, kenapa akhir-akhir ini saya kurang bersemangat mengajar dan sering tidak fokus di kelas Bu. Coba ceritakan kepada saya apa yang Bu Yulina rasakan hari ini. Saya merasa saat mengajar murid-murid kurang memperhatikan saya Bu, dan ini membuat saya kurang bersemangat gitu Bu. Apa yang membuat Bu Yulina itu kurang bersemangat ya? Saya merasa murid-murid tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik Bu. Maksudnya murid-murid jadi tidak belajar atau malas atau bagaimana Bu Yul? Tidak juga sih Bu, hanya saja saya merasa setiap saya masuk kelas, murid-murid seperti lesu, kurang termotivasi, mereka seperti malas dan tidak semangat dalam menerima pelajaran saya Bu. Baiklah, saya mengerti maksud Bu Yulina. Sekarang coba Bu Yulina jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Bu Yulina mengajar di dalam kelas. Ya seperti biasanya Bu, setelah berdoa, saya melakukan persepsi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan murid-murid menyimak lalu mengerjakan penugasan. Ketika mereka mengerjakan penugasan, mereka kurang bersungguh-sungguh Bu. Dari pertanyaan aja ada yang dijawab, ada yang tidak. Dan juga ada yang mengumpulkan, juga ada yang tidak mengumpulkan Bu. Apa ada yang salah dengan proses pembelajaran saya, Bu?
Menurut Bu Yulina itu salahnya di mana ya, Bu? Sepertinya murid-murid saya kurang menangkap, Bu, waktu saya memberi penjelasan itu. Oh, begitu. Baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Bu Yulina lakukan untuk bisa membuat murid semangat belajar. Saya sudah coba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya mengajarkan diskusi kelompok, memberikan kuis atau game, saya putarkan video, saya ajak praktek. Kegiatan itu semua mereka lalui, tapi terlihat mereka kurang bersemangat, Bu. Apakah ini berlangsung setiap hari, Bu, atau hanya hari-hari tertentu aja? Tidak sih, Bu, ada momen ketika malas saat mereka pelajaran itu materi yang hitung-hitungan itu loh, Bu. Mereka kayaknya kesulitan gitu, jadi mereka tidak semangat. Tetapi waktu diajak praktek, mereka sangat antusias, Bu. Nah, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Bu Yulina lakukan sebenarnya udah menyenangkan kok, Bu, dan belum tentu membosankan bagi murid. Jadi, yang membuat Ibu Yulina merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada materi-materi kimia tertentu ya, Bu. Iya, Bu, sepertinya memang begitu. Namun seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan, Bu, karena mereka tidak semangat lagi belajar. Baiklah, kalau begitu berarti Bu Yulina ini sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Bu Yul mengajar itu apa aja? Tentu ada lagi, terus ada lagi nggak Bu yang menurut Bu Yulina itu yang menyebabkan nggak semangat mengajar lagi gitu? Ya, sepertinya sih tidak ada, Bu. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Itu saja, Bu. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Bu Yulina tadi? Ada nggak yang ingin coba Bu Yulina perbaiki ke depannya? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu. Sehingga murid-murid lebih aktif dan senang dalam belajar. Hebat sekali Bu Yulina. Kira-kira apa prioritas utama Bu Yul setelah ini? Pertama, mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya dan bersemangat dari dalam diri saya, Bu. Begitu, semoga saja murid terimbas, Bu, dengan semangat dari diri saya ini. Itu langkah yang tepat sekali, Bu. Ada hal lain yang mungkin ingin Ibu Yulina lakukan? Itu, Bu, saya sempat melihat pembelajarannya Bu Nini yang mengajak murid itu loh, Bu, mengatur napas. Bagaimana ya, Bu? Apa bisa memperbaiki semangat pada siswa? Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik STOP, di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang KSE atau kompetensi sosial emosional. Apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar. Bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional yang Ibu Nini maksudkan tadi? Baiklah, nanti akan saya berikan materi PSE ini bersama rekan-rekan guru yang lain. Kalau nggak nanti saya share di WA Group apa itu PSE maupun KSE, bagaimana penerapannya, serta apa manfaatnya. Nanti saya tolong diingatkan lagi ya Bu kalau lupa. Iya, Bu, nanti saya akan mengingatkan lagi. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Lilian dalam hal ini? Nanti saya akan mencoba mengajak Bu Deni, Bu, guru kimia yang juga teman sejawat kita, yang nantinya bisa belajar bersama. Bagus itu, Bu. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Bu Yulina gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar, yang nantinya berdampak semangat pada murid juga di kelas, Bu Yul. Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak Bu Deni untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Bu Nini maksudkan tadi.
Nah, bagus sekali, Bu. Semangat ya, Bu. Saya yakin Bu Yulina itu pasti bisa untuk memperbaiki keadaan agar lebih semangat lagi dalam mengajarnya, Bu Yul. Semangat juga untuk Bu Nini. Terima kasih atas diskusinya hari ini ya Bu. Saya juga merasa lega dan lebih bersemangat karena sudah dibantu Bu Nini untuk menemukan solusi dari masalah saya. Sama-sama Bu Yulina, semoga bermanfaat ya, Bu. Assalamualaikum Bu Yulina. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nini. Sama-sama. Nah, Bapak Ibu guru hebat di Indonesia itu adalah praktek kucing yang sudah kami lalui. Semoga dalam praktek menggunakan metode Tirta ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.